wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati, alhamdulillah tadi Bapak Rektor yang diwakili Wakil Rektor 4 yang bersama kita sekalian. Yang kami hormati pemateri kita pada kesempatan hari ini Bapak Haji Gofar Ismail SAG MA. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Ulama Tarji, seluruh wakil dekan yang hadir, LP3 AIK, ya, seluruh tamu undangan, baik yang offline maupun yang online, ya, seluruh ya, pembina dan mahasiswa Pendidikan Ulama Tarji Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga pada momentum hari ini dalam rangka sidang tarjih kita bisa hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melindungi kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai qudwah, sebagai teladan dalam melakoni seluruh dimensi kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah kita akan menerima materi, dan materi pertama terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Sesuai jadwal itu jam 9.00 sampai jam 10.30 insya Allah. Ya, baik, untuk kaitan dengan tarjih, ya, seperti tadi di tema, ya, bagaimana mengaplikasikan manhaj tarjih di tengah-tengah problematika keumatan, di tengah-tengah problematika kemanusiaan. Seperti juga tadi digambarkan oleh Pak Rektor, bahwa di tengah-tengah umat itu banyak sekali persoalan, dan mereka kadang-kadang, ya, menyelesaikan persoalannya dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan dalam agama. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian, ya, ini mampu mencerahkan, mampu mencerdaskan di tengah-tengah kehidupan umat. Nah, tentu kita sekalian dengan demikian diharapkan bagaimana semangat kita, antusias kita sekalian mengkaji agama ini, sehingga nanti di kemudian hari betul-betul apa yang diharapkan atau masyarakat kita sekalian, ya, mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan yang digariskan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, karena pemateri kita, ya, alhamdulillah dari tadi bersama kita sekalian, untuk, ya, efisiensi waktu kita, saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tapi secara singkat saya perkenalkan beliau atau pemateri kita. Seperti tadi disampaikan, pemateri kita adalah Haji Gofar Ismail SAG MA sebagai Ketua Divisi Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk lebih lanjut nanti perkenalannya nanti beliau yang sampaikan, ya, atas nama tim, ya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami hormati Bapak Rektor yang sudah atau yang mewakili Pak Pewangi, Pak Mawardi Pewangi, yang awal-awal dulu sering datang ke Jogja, dan juga Mudir Pesantren Kiai Jamaluddin Amin, Ustadz Kiai Al-Haj Abbas, kemudian Nasir, ya, Ahmad Nasir, kemudian para asatidz sekalian, bapak-bapak dari
wakil dekan 4 nih, dari kedokteran, dari FAI, dari Visipol, dari lembaga keislaman ya, lainnya, terutama dari sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Akhirnya tahun lalu saya diminta oleh Pak Mawardi ke sini, itu kesampaian sekarang. Jadi waktu itu pas sebelum pas Ramadan, nanti Ustadz ke Makassar setelah Idul Adha saja ya, Idul Fitri, Idul Adha. Ternyata Idul Fitri itu PPKM. Saya bilang pakai Zoom saja, enggak enak, datang saja. Nah, terus saya bilang pada Pak Mawardi, kemarin itu saya ada acara 5 hari di UM Luwu, ada pelatihan leadership, ya, leader training, leader and management training bagi seluruh pejabat-pejabat mulai direktor sampai lembaga di UM Luwu itu untuk pengembangan UM Luwu ke depan. Sehingga kami dari Dikti datang ke sana. Alhamdulillah ada waktu 1 hari, ini sudah menumpuk di kampus, tugas di pending semua ini ya. Ya lumayan, alhamdulillah bisa bertemu adik-adik sekalian. Saya bangga sekali dan perkembangannya cukup bagus. Kalau yang sampaikan tadi Pak Kiai Abbas tadi benar, luar biasa ini PUTM bisa lebih bagus daripada PUTM Yogyakarta. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ada 2 yang lebih bagus itu apa? Yang pertama adalah sinergi dengan Ma'had. Ya, terstandar. Terus terang konsep yang pernah kita buat, nggak tahu Ustadz Abbas sudah saya beri belum konsepnya? Sudah ya? Ya, itu kan salah satu model dari PUTM itu adalah yang kita rekomendasikan itu memang bergabung dengan Ma'had. Mengapa? Karena memang Ma'had itu memiliki dua kelebihan. Satu, bahasanya standar menggunakan silsilah Al-Arabiyah yang dari Libya yang sudah teruji. Meskipun pernah saya usulkan pada Ma'had yang di Jogja itu agar lebih cepat buat diganti dengan Arabiyah Baina Yadai, setahun selesai, tapi ternyata tidak terstandarisasi seperti silsilah Al-Arabiyah. Jadi pertama itu yang membuat memang insya Allah dengan kalau itu hanya Idadul Lughah di Libya ya, tapi cukup bagus. Yang kedua, Islam. Al-Islamnya itu kan fokus mulai jam 7 sampai jam 12 ya, sampai jam 11 lah. Berapa ya? 8, 9, 10, 11 ya, sekitar 4-5 jam di Ma'had selama 2 tahun dengan 5 hari belajar al-Islam, tahfidnya dan macam-macam. Itu lebih terjamin, lebih jelas daripada sistem SKS. Yang SKS itu kan bisa sistem kebut semalam juga itu. Ya. Sehingga memang lebih bagus. Maka saya dengan melihat itu, insya Allah ketika adik-adik serius di Ma'had itu, ya, 2 tahun itu sangat memberikan makna. Mengapa? Karena ada 4 syarat utama untuk ulama tarjih. Yang pertama adalah tingkat kesolehan sosial, tingkat kesolehan tertentu yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Abbas. Jadi seorang ulama itu memiliki tingkat kesolehan tertentu. Soleh itu adalah musleh, soleh, ghairu fasid, wa ghairu mufsid. Soleh itu adalah baik dan memperbaiki. Soleh. Maka amal soleh itu amal yang memberikan manfaat, menolak mudorot, tidak merusak, tapi memperbaiki. Jadi soleh wal muslih, yang namanya soleh. Maka tingkat kesolehan tertentu itu penting. Yang kedua adalah memiliki ilmu teknis bertarjih, yang itu harus diajarkan di mana lembaga ketarjihan. Kalau di Ma'had terlalu berat ya, 2 tahun itu tidak menyentuh tarjih. Meskipun memang tidak ada yang melenceng itu ya, seperti apa
yang kita yakini. Kemudian yang ketiga, ilmu alat. Dan ilmu alat sekarang itu nggak cukup hanya ilmu bahasa Arab, tetapi harus juga bahasa Inggris. Karena ilmu sekarang tidak hanya ilmu eksak dan science. Ternyata peneliti-peneliti orientalis cukup bagus-bagus ya. Jadi mereka menulis dengan bahasa Inggris, tapi mereka memahami bahasa Arab dengan bagus. Para orientalis ya, seperti Yusuf Shah, kemudian kalau orientalis yang paling awal kan Ibn al-Ghulziher, ya. Kemudian mengomentari Watt, David Spower, ya. Para orientalis itu semuanya memiliki kadar bahasa Arab dan bahkan hafid Al-Quran. Kita mungkin pernah mendengar ibu, lupa namanya siapa ya, dia itu hafid Al-Quran. Bahkan Ihya Ulumuddin itu dia sudah membaca 25 kali dibolak-balik. Tapi dia itu tinggal satu saja, belum dapat hidayah kata dia paham itu. Kenapa nggak masuk Islam? Saya luar biasa Islam itu. Kalau nggak masuk Islam tuh belum dapat hidayah. Di orientalis itu luar biasa pemahaman terhadap Islam itu. Maka seorang ulama tarjih, calon-calon ulama tarjih ya, ilmu alat ini pentingnya oleh Prof. Samsul Anwar itu ilmu kitab kuning dan kitab putih tadi yang dikatakan Ustadz Abbas tadi. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah bisa bermasyarakat. Yang tadi saya jelaskan di masjid pagi itu Ustadz tentang ta'muruna bil ma'ruf, itu saya kupas ma'ruf itu apa. Selama ini ma'ruf itu kan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa yang dimaksud ma'ruf itu. Ma'ruf itu beda dengan khair, beda dengan bir, beda dengan ihsan. Ma'ruf berangkat dari urf. Jadi ada kearifan-kearifan yang di sana seorang masuk masyarakat dia harus tahu. Itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Nah, seorang ulama tarjih tadi sudah bagus itu akomodatif, ya, tidak gampang memberi justifikasi, ya, bid'ah, khurafat, batil. Memang ada kita memiliki awal itu memiliki istilah konsep itu, tapi konsep ini ini konsep apa ya di dalam kertas akidah, tapi kalau di masyarakat itu ajian terakhir saja itu ya. Misalnya langsung bid'ah, kamu itu bid'ah, nah, itu sudah langsung orang akan membentengi dari kita itu. Jangan gampang itu. Belum tampak ya? Sudah? Oke. Oh, nggak bisa masuk. Oke. Sebenarnya manhaj tarjih itu hanya 4 pokok yang dikaji, Pak. Tapi harus mengetahui usul fikih dulu. Maka belajar manhaj tarjih itu harus punya dasar usul fikih. Kalau usul fikihnya itu mentah, kurang bagus, nanti di manhaj juga kurang bagus. Tapi belajar usul fikih juga harus punya mantik. Di mana PUDM itu ada mantik, ada manhaj tarjih. 4 tahun ini saya pegang itu khusus mantik sama manhaj tarjih. Karena selama ini mantik itu anak-anak selalu mengeluh nggak paham. Mantik itu isinya apa itu nggak paham. Untuk apa mantik itu nggak paham. Dan itu harus dipahamkan ada kaitannya dengan usul fiqh. Karena nanti kias di mantik beda dengan kias di usul fiqh. Ya. Kemudian juga silogisme, ada ta'arud. Ya. Itu semua di mantik itu. Yang itu kemudian diteruskan di usul fikih dan di manhaj tarjih. Ini sudah masuk belum ya? Oke. Bentar Pak Yata. Masukkan dulu. Insya Allah terbit buku tahun ini ya. Bukunya setiap ngajar insya Allah saya itu menulis dan saya terbitkan buku. Yang di kampus itu usul fiqh milik saya itu berwawasan tarjih. Ini sudah keluar daminya, tinggal diterbitkan. Mau terbit, tapi mata kuliahnya di PAI malah tidak ada. Dihapus mata kuliah usul fikih. Saya itu bukan masalah apa-apa, cuman usul fikih itu ada satu yang penting, dihapus. Ya. Begitu. Tapi nggak apa-apa.
Ini. Terus juga Manhaj Tarjih juga sudah insya Allah juga jadi bukunya. Buka saja ini masuk Mbak ya. Manhaj Tarjih. Enggak mau. Saya tuh lupa nyimpennya di mana soalnya. Sehingga saya save saja ini. Tapi kok enggak mau terus. Sudah masuk sebenarnya ya. Coba ya, tak lihatnya dulu. Karena nanti ke sana enggak masuk. Nah ini kan harusnya ada ini. Manhaj mana? Oh udah ada ya. Udah, cabut aja. Ya. 4 itu adalah yang pertama ketika kita bicara manhaj tarjih, itu kita bicara wawasan dan orientasi. Ini sebagai paradigma dan filosofi awal di dalam bertarjih. Ya. Dan di sini adalah watak Muhammadiyah itu di wawasan dan orientasi. Jadi manhaj tarjih tidak boleh keluar dari ideologi dan paham Muhammadiyah. Jadi di wawasan dan orientasi ini. Karena ini menjadi payung hukumnya. Maka kita istilahkan Ustaz Abbas ini keluar ini. Saya dengan Pak Hamim, Dr. Hamim sedang membuat dan penelitian saya itu. Jadi yang namanya muqaddimah anggaran dasar itu kita sebut sebagai al-mabadi as-sab'ah. Ada 7 dasar-dasar Islam menurut Muhammadiyah. Itu di mana? Yaitu ada di muqaddimah anggaran dasar. Bahwa hidup itu harus bertauhid, hidup itu bermasyarakat, ya, hidup itu harus menjalankan hukum Allah satu-satunya yang terbaik. Ini kan mabadi as-sab'ah ini. Kemudian ada juga di selain mabadi as-sab'ah ya, kemudian keluarlah kepribadian Muhammadiyah, as-syakhsiyah al-Muhammadiyah. Lalu keluar lagi MKCH. MKCH itu kan matan keyakinan, itu berisi 5 poin. Ya. Al-Mi'yar al-Islamiyah. Termasuk nanti yang poin kelima itu kan menjadi yang dituturkan di sini Muktamar kemarin, Darul Ahdi wa Syahadah itu. Itu berangkatnya dari MKCH yang poin kelima. Kemudian ada lagi Al-Masail Al-Khamsah. Nah teman-teman ini harus tahu, para kader tarjih ini ya, nggak boleh tidak tahu itu, karena ini pokok-pokok payung hukum bertarjih. Langsung ke pokok-pokok terus dilanjutkan. Next, nah ini, ya. Jadi wawasan orientasi yang pertama. Yang kedua adalah ada sini ya, sumber ajaran. Sumber ajaran itu cara pandang Quran sunnahnya sama lah, tetapi perspektif dan cara pandang kita terhadap Al-Quran itu Muhammadiyah memiliki cara sendiri. Yang ketiga pendekatan. Nah kalau pendekatan ini saya kira Pak sudah dengar terus ini, karena dimanapun Pak Ketua Umum pasti bicara pendekatan, yaitu burhani, abayani, burhani, dan irfani. Yang terakhir adalah metode istihad, prosedur teknisnya. Ini baru metode istihadnya. Ada 3. Saya nggak tahu 2 jam itu kita mau kemana ini. Saya kira nanti banyak ke teknis, tapi saya sedikit ingin menyinggung yang atas juga. Karena biasanya 1 semester saja waktunya kurang. Dan ini harus, ini usul fikih sudah Ustaz ya? Usul fikih sudah ya? Ada 2 nggak ya? Ada belum ya? Udah. Ilmu mantik ada nggak di sini, Ustaz? Ya nanti kalau bisa. Ada saya mantik yang paling ringkas, tapi nggak terlalu banyak, yang pokok-pokok saja. Tahu apa itu lafadz, apa itu makna, ya.
Karena itu dasar kita nanti kebayaan itu harus tahu apa itu lafat, apa itu makna, apa itu qadiyah, apa itu dalalah, sampai hingga dari dalalah dan dalil itu sampai kepada istidlal, baik yang istidlal yang mubashir maupun ghair mubashir, yang langsung dan tidak langsung. Di situ ada kias, ada tamsil ya, lalu ada dan lain-lain. Itu dibahas di ilmu mantik. Selama ini kan orang-orang kalau Arab itu kan anti dengan mantik, dianggap antik itu rasional, enggak juga, karena kita berangkat dari tetap dalil, berangkat dari dalil. Wawasan orientasi, next. Sebelum ke sana saya ingin memberikan, ini kita bersama belajar tentang pengantarnya dulu, definisi. Apa sih manhaj itu? Prof, di next, Prof Aliasa, insya Allah besok, ini hari apa ini ya? Selasa. Rabu malam kalau bisa ikut pengajian tarjih Zoom. Rabu malam besok ini Prof Aliasa yang tampil. Dia menulis cukup bagus, manhaj tarjih Muhammadiyah di antara Salafi dan Aswaja, atau di antara Salafiyah dan Madhabiyah. Kalau istilahnya Madhabiyah itu adalah NU dan teman-teman itu kan harus bermadhab. Kalau Salafiyah itu tidak bermadhab Quran dan Sunnah, dan terkesan malah anti madhab. Lah Muhammadiyah itu di mana letaknya? Ya. Maka dikatakan manhaj tarjih di antara Salafiyah dan Madhabiyah. Kalau kita istilahnya menjadi tajdidiyah, karena sifat Muhammadiyah itu adalah tajdid. Next, saya berangkat dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Al-Maidah ayat 48. Di situ disebut ada istilah syir'atan wa minhajan. Syir'ah dan minhaj. Ya, meskipun kalau kita baca ya di dalam tafsir memiliki makna yang sama, tetapi ada perbedaannya. Misalnya di dalam tafsir Al-Manar, ya, di next lagi, agar cepat, karena kalau nggak cepat nanti nggak selesai di akhirnya ini. Ini hanya untuk. Jadi wasyir'ah, syir'ah di sini itu adalah at-thoriqu ilal ma', jalan ke air. Au mauridul ma' minan nahri wan. Asyir'ah wasyari'ah fil asal itu sama. Yaitu at-thoriqah ad-dhahirah allati yatawassalu biha ilal ma', yaitu jalan yang jelas yang akan menyampaikan sesuatu kepada air. Summastu'milat fima syara'ahullah li ibadihi minad-din. Lalu dipinjamlah kata syir'ah atau syariah untuk air itu, dipinjam sebagai tempat syariat untuk agama bagi hamba-hambanya. Jadi sesuatu yang mengalir. Ya. Jadi syariat itu adalah sumber, ya, sumber bagi berlakunya agama. Sementara al-minhaj, atau kita juga adalah istilah al-manhaj, at-thoriqatul wadihah al-bayyinah, kan hampir sama ini. Manhaj itu adalah jalan yang jelas lagi terang. Jelas dan terang itu sama. Oh itu ya. Abul Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad mengatakan as-syariah itu ibtida'ut thoriq. Syariah itu awal mulanya jalan. Tapi manhaj adalah at-thoriqah al-mustamir. Kemudian jalan tadi itu dibawa agar dipahami dengan manhaj. Sehingga manhaj itu pun diartikan sebagai metodologi atau metode untuk memahami. Itu namanya manhaj. Karena itu syariat itu kan Al-Quran dan Sunnah tidak akan berubah. Karena Quran sudah selesai, Sunnah juga Nabi sudah selesai, sehingga Quran Sunnah itu tidak akan berubah. Maka syariah itu akan tetap. Tetapi syariah ini bisa dipraktekkan, harus dijalani, harus dipahami, harus dilakukan dengan cara dipahami.
Maka cara memahami itu ada berbagai macam cara. Maka cara Muhammadiyah namanya manhaj tarjih. Itu yang membedakan dengan salafi, manhaj salaf. Meskipun nanti ada titik temu irisannya dan ada titik beda. Begitu juga dengan metode manhaj madhabi. Tapi saya enggak memberikan yang ini ya karena nanti terlalu jauh. Cuman memang ini manhaj milik kita namanya manhaj tarjih. Itu adalah sebuah cara yang sudah didesain bukan semata-mata dari awal oleh orang-orang Muhammadiyah. Tetapi sudah ada sebelumnya oleh para ulama-ulama, kemudian disistematisasi oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Jadi kita bukan membuat bid'ah di cara ini cara yang sudah ada pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada ulama mazhab, sudah ada. Maka kalau Ustadz Jun, Allah yarham, ditanya, Muhammadiyah itu bermadhab enggak? Iya, tapi manhaji, bukan madhab qauli. Kalau istilahnya beliau ya, Muhammadiyah itu bermadhab juga, tapi madhabnya itu madhab manhaji. Yang diikut itu manhajnya, bukan kaulnya. Kaul itu hanya sebagai pertimbangan literatur kita. Manhajnya itu yang kita pakai, tapi harus dipilih. Nah, pemilihan itu proses yang panjang, maka manhaj Muhammadiyah ini atau tarjih ini adalah manhaj yang berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan terus akan berubah, menunggu kader-kader kita yang nanti bisa bagus. Kemarin saya usulkan pada Pak Ketua itu, Ustadz ini banyak manhaj yang perlu dilihat, dicermati, kemudian disusun kembali. Saya sudah mengusulkan dari kaderisasi itu untuk khusus Munas manhaj tarjih. Karena itu penting saya bilang. Beberapa sudah saya catat itu kelemahan, ada yang tidak bisa terjawab ya, kemudian persoalan yang muncul yang baru itu yang tidak tercover oleh manhaj kita. Karena itu perlu ada yang namanya manhaj munasarah langsung manhaj tarjihnya. Termasuk yang belum ada itu bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap hadis-hadis doif untuk fadhailul amal. Nah, itu belum ada manhajnya itu. Sehingga di masyarakat kita itu masih yang penting tidak bertentangan dengan hadis sahih, hanya gitu aja. Jadi manhaj di sini adalah sebuah cara untuk memahami. Ya. Dan kita bisa berbeda di dalam kaulnya karena perbedaan manhaj. Oke, ini saya kira nggak perlu lagi. Jadi di sini manhaj itu adalah majmu'ul qawaid al-amah wal khutuwati wal qawanin al-munazzamah. Jadi manhaj secara istilah itu adalah kumpulan kaidah-kaidah umum dan langkah-langkah yang tersistematis allati tahkumu amaliyatil akli khilal al-fakhri wan nadhri fi majalin muayyanin. Teman-teman sudah insya Allah yang mau lulus baca gini sudah bisa ya. Insya Allah ya. Ya. Dites di sana harus bisa baca kitab. Sekarang kitab gundul nggak harus kuning, putih juga gundul. Yang penting nggak ada harokatnya itu gundul ya. Jadi kumpulan kaidah-kaidah umum dan langkah-langkah yang sistematis yang itu bisa menjadi cara atau pekerjaan akal di dalam membahas dan melakukan analisis ya, terhadap bidang-bidang tertentu. Ini yang disebut dengan manhaj. Maka ketika kita punya manhaj tarjih, manhaj itu adalah berisi kaidah-kaidah, metode-metode, langkah-langkah bagaimana sikap dan cara kita ketika dihadapkan persoalan hukum. Di situ kita harus beristimbat dan harus berijtihad. Oke, kemudian ini kok masih saya tidak menjelaskan semua, ke Arab semua ini. Bentar, tadi ke bawahnya tadi ini ya. Ini batuk atas ini. Oh betul, sudah. Udah ini aja. Ini juga sudah tidak usah bawa lagi, bawa tambahan aja lah ya. Next. Ya.
Ya, kita ngambil yang dari kita. Jadi apa makna tarjih itu? Makna tarjih itu pedoman beristimbat yang digunakan para ulama Muhammadiyah. Sehingga kita yang digunakan ini, kalau mau berdebat jangan keluar dari manhaj. Boleh saja kita berdebat di pendapatnya, tapi manhajnya harus paham dulu. Karena kalau tidak paham manhaj, ya namanya kita nanti debat kusir nanti ya. Lalu manhaj sebagai suatu pedoman bertarjih mengalami dinamika. Ada beberapa perubahan. Misalnya kapan ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Itu masa Pak Amin Abdullah. Ketika membahas pemikiran-pemikiran Islam yang kontemporer waktu itu butuh sebuah pendekatan. Nggak cukup hanya dengan Bayani. Waktu itu maka muncullah tiga ini. Diambil dari mana ini? Dari Abid Al-Jabiri. Dari mana mereka Abid ini? Abid Al-Jabiri juga kalau kita baca bukunya ya Aqlul Al-Arabi itu, dia juga membahas dari sekian banyak kitab-kitab sebelumnya. Baik dari mulainya Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rus, ya, lalu pokoknya ahli-ahli filosofi termasuk Asy-Syatibi, meskipun tidak secara langsung berbicara tentang ini, tetapi kemudian itu disimpulkan dan mendapatkan tiga pendekatan. Itu dinamika. Kemudian dulu waktu Pak Asmuni itu ada metode namanya adalah Bayani, Taklili, Qiyasi, dan Istislahi. Dulu itu. Lalu berubah sekarang Ustadz Samsul dengan Bayani, Taufiki, dan Taklili. Nah kita pakai yang ini sekarang ya. Nah ini kan harus dimunaskan biar sah diketuk gitu loh. Itu belum diketuk soalnya itu baru sebuah fatwa pendapat terhadap ketuknya. Ada dinamika terus dan mungkin besok juga akan ada perubahan lagi, biasa saja ya. Manhaj tarjih disusun dan diembangkan berdasarkan pengalaman para ulama hukum menemukan hukum Islam. Jadi bagaimanapun apa yang kita ambil di Bayani itu banyak dari Syafi'i. Kata siapa Wahadah tidak Syafi'i? Wahadah itu Syafi'iyah. Tapi di manhajnya, ngambil dari kitab risalahnya itu Syafi'iyah kita. Bahkan di HPT itu kan hadis-hadis itu masih rawahu Syafi'i. Biar dibaca, HPT 1 itu rawahu Syafi'i. Padahal di dalam kitab hadis Syafi'i bukan mutabar itu. Nah, sekarang itu coba kita cari lagi hadis-hadis aslinya di Bukhari Muslim atau di Ashabus Sunan ada enggak? Nah, tapi ada kadang-kadang beda sedikit ledak redaksinya. Kalau hanya masalah biasa nggak apa-apa. Kalau udah doa itu yang kemarin kita temukan itu doa misalnya duduk antara dua sujud. Nah ini dapat dari mana yang lafaz ini? Sedang dicari-cari begitu ya. Dan doa-doa yang lain. Bahkan ketika saya ke Ustadz ulama mana itu Tasikmalaya Garut ya, Ustadz Zainuddin itu bilang ini kan banyak sekali hal yang berbeda yang ulama Garut dengan PP itu. Ya karena cara pembacaannya berbeda. Di sana itu juga mengkritik tentang tasyahud awal. Tasyahud awal itu dari mana dapat segitu sangat panjangnya. Tasyahud awal itu hanya pendek, hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah sudah cukup di situ itu. Nggak sampai panjang-panjang. Ya nanti kita diskusikan Pak, saya bilang gitu. Menetarjih secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Apa tarjih itu? Tarjih, kalau dulu kata tarjih, kata rajjaha yurajjihu tarjih. Apa tarjih? Tarjih itu adalah menguatkan atau mengambil yang lebih kuat. Tarjih. Ya, kata rajjaha yurajjihu tarjih. Orangnya namanya murajjih. Maka yang satu rajih, yang tidak rajih marjuh. Jadi yang kuat ini tidak kuat. Monggo loh ya, silakan Pak sekalian ini ya. Adik-adik di luar. Konsumsinya ya. Belum diberi. Tarjih tidak hanya diartikan sekedar kegiatan kuat menguatkan. Sekarang memang awalnya dulu tarjih itu kuat menguatkan. Sekarang nggak sekedar itu. Melainkan sekarang namanya bertarjih itu jauh lebih luas sehingga identik dengan kata ijtihad. Maka tarjih itu adalah beristihad. Murajjih itu adalah mujtahid. Dia itu ahli tarjih, maksudnya dia itu mujtahid.
Karena tarjih sekarang bukan sekedar kuat-menguatkan. Awal dulu itu kan memang pada awal tahun lahirnya 27 ya. 27 itu 26 itu kan banyak persoalan yang dihadapkan pada Muhammadiyah. Di mana ini? Ini katanya hadisnya doif. Kita milih yang mana? Nah, terus muncullah lembaga yang namanya Majelis Tarjih. Pertama adalah Pak siapa? Surabaya itu Pak Mas Mansur ya. Itu menjadi ketua tarjih pertama. Mansur itu. Nah, di situ diambil kata tarjih karena memang sekedar kuat menguatkan. Oh, ini dalilnya lebih kuat, ini ada ini, ambil yang ini. Oh, pendapatnya daripada dulu membandingkan saja pendapat, tetap bermadhab, tapi dibandingkan. Oh, ini madhabnya Syafi'i begini, yang Hanafi begini, lebih kuat oleh Hambali, ini yang diambil, ambil ini. Jadi hanya sekedar itu aja. Ada pendapat ini lebih kuat, ini pendapat ini dalil lebih kuat, hanya itu. Tapi sekarang di tarjih itu bukan sekedar kuat menguatkan, tetapi sudah dalam mana ijtihad. Tarjih adalah setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang ajaran Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariat. Ini adalah definisi dari Pak Samsul Anwar. Jadi bertarjih itu sekarang sejajar dengan berijtihad. Maka bukan sekedar mencari dalil kuat atau mencari pendapat yang lebih kuat, bukan itu. Tetapi sekarang lebih luas dari itu, yaitu melakukan analisis semua dalil teks. Maka nanti ada pendekatan, ada yang namanya metode, ya, ada teknis, ada prosedur, ya, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah yang kedua ini, yang tadi itu kan baru pengantar ya. Yang kedua ini adalah wawasan. Next, wawasan. Ya. Bisa next. Ada 5 wawasan itu, Pak. Nggak bisa itu ini, macet. Terus satu lagi. Nah, ini ada 5 wawasan. Ini yang menjadi payung tadi harus paham adik-adik sekalian. Pertama adalah wawasan paham agama. Maka bertarjih itu harus tahu mukadimah ADRT. Harus tahu kepribadian Muhammadiyah. Harus tahu MKCH, harus tahu Masail Al-Khamsah. Ini nggak saya jelaskan semua ini lama itu. Harus tahu tentang PHIWM dan sekarang adalah Darul Ahdi Wasyahada. Ini paham agama Muhammadiyah itu di dokumen resminya itu ini ada 5 yang kita harapkan menjadi Al-Mi'yar, Al-Asasiyah, ada Al-Mawadi, As-Sabu'ah dan lain-lain. Nanti kita mau nggak tahu kapan mau dinyatakan. Beberapa pertemuan Pak Hamim sudah nyatakan itu. Sudah pernah beberapa kali pertemuan. Hanya diharapkan saja, tapi ini sama. Muqaddimah itu kan pokok ya. Jadi paham agama ini menjadi payung. Yang kedua, sifat dari Muhammadiyah itu tajdid. Awal dulu Muhammadiyah itu bukan tajdid disebut di dalam ADRT awalnya. Bisa dicek sebelumnya itu. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bersumber bla 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 itu. Tapi setelah tahun keberapa saya lupa ya, saya cek lagi nanti. Itu tambah tajdid di situ. Muhammadiyah adalah amar ma'ruf nahi mungkar bersifat tajdid. Nggak salah ya. Ada di situ ya. Tajdid masuk sudah. Apa itu tajdid? Tajdid itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Membedakan Muhammadiyah dengan yang Salafi itu tajdid ini. Juga membedakan dengan NU dan dengan yang lain. Yang ketiga, tidak bermadhab, maksudnya tidak berafiliasi madhab. Bukan berarti sama sekali Muhammadiyah anti madhab, tidak. Karena buku-buku madhab juga dipelajari semua oleh Muhammadiyah. Jadi Anda adik sekalian baca buku apa saja silahkan. Ya, dari madhab itu dibaca semua. Kalau ingin misalnya ya di madhab fikih, madhab syafi'iyah, bukunya adalah ini. Ya. Ada Fathul Majid. Termasuk juga yang dipelajari teman-teman di Al-Arba'in An-Nawawiyah, Subulus Salam. Ya. Itu kan
semuanya dari Syafi'iyah itu. Bahkan mungkin Imam Nawawi ketika mensyarah Imam Muslim, ya, Sahih Muslim, itu juga kan dia membawa pandangan-pandangan Syafi'iyah, karena Imam An-Nawawi adalah dedengkot dari pimpinan madhab Syafi'i. Kemudian belajar Al-Asqalani, ya. Tapi kita nggak terasa itu. Nah, itu yang dibaca kita kan itu semua. Belajar Al-Asqalani itu kan kitab itu adalah syarah dari Imam Bukhari. Yang kita baca itu siapa Al-Asqalani? Dia Syafi'i. Kalau Bidayatul Mustahid agak beda, dia bukan dari Syafi'iyah. Dia itu adalah Ibnu Rus, ya. Nurus itu adalah dia Hambali kalau nggak salah. Netral, coba dilihat lagi nanti. Kalau para ulama berapa itu memberikan ini di Hambali. As-Satibi itu siapa? Tapi katakan Maliki. Ya, dia madhabnya Maliki. Meskipun orang seperti itu nggak bisa di madhab lagi sebenarnya, ya. Dia sudah sudah bebas merdeka, sudah mustakil, istiqlal. Lalu yang keempat terbuka, Pak. Muhammadiyah itu nggak ada yang ditutupi. Jadi dari PP sampai ke bawah, silahkan itu manhaj itu dipelajari, nggak ada yang ditutupi. Kan ada mungkin kadang-kadang organisasi itu beberapa poin itu hanya untuk elit tertentu. Tapi ini tidak. Seperti Nabi, Al-Quran itu bebas pelajari oleh siapapun. Begitu juga manhaj. Saya pernah diskusi dengan teman-teman dari MTA. Jadi dulu itu kan di Solo itu, Ustadz. Di Solo itu MTA itu kan pusatnya, sudah meninggal sekarang Ustadznya Ahmad Sukino itu. Nggak tahu di sini mungkin nggak terkenal, ya. Pernah dengar nggak? Majelis Tafsir Al-Quran. Nggak sampai sini, ada laut luas kok, ya. Pernah dengar, Pak? Kecuali yang dari Jawa, ya. Salah satunya yang muncul permukaan itu bahwa MTA itu menghalalkan anjing, gitu loh. Dan di Solo itu banyak memang soto dan tongseng guguk. Gitu. Solo itu tempatnya Pak Jokowi itu maksudnya, ya. Ya kayaknya Pak Jokowi juga Pak Amin Rais juga dari Solo. Lah, kemudian saya dari waktu itu masih di wilayah, teman-teman kita ajak ke sana. Muhammadiyah itu kan begitu, Pak. Kalau ada sama Islam, kita nggak akan keluar itu. Kita datang untuk komunikasi. Itu sifat Muhammadiyah. Dan sampai kita itu hanya ramai di luar, tapi justru malah tidak menyelesaikan masalah. Kita datang, kita tanya, apa jawabnya Pak Ahmad Sukino itu? Dan dia sangat senang didatangi itu daripada oleh yang lain yang malah justru menghujat di luar kan gitu. Kita datang, tanya, Ustadz, ini ada salah satunya, tapi yang lainnya manhajnya itu kita coba ingin tahu. Dia bilang karena memang MTA nggak ada manhajnya, ya, dia itu hanyalah memahami Al-Quran, Sunnah, itu pun pakai terjemahan, karena yang ahli di bidang bahasa Arab itu nggak ada di situ. Kalau ada orang Arab datang, itu malah meminjam kita dari UM Surakarta, ya, dari Mahat Abu Bakar As-Siddiq, atau dari Jogja itu ada biasanya Ustadz Ridwan itu yang didatangkan untuk translate kalau orang Arab datang. Jadi yang ahli Arab memang nggak ada, tapi nekat benar memang. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan begini, kami tidak berani untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Bahasanya begitu. Kami hanya mengikuti apa yang dihalalkan Allah, kami halalkan, apa yang diharamkan, kami haramkan. Jadi memang agak jawabnya itu bersayap, ya. Karena tidak ada satupun hadis atau ayat yang mengharamkan anjing, mana berani kami mengharamkannya, atau di situ itu maksudnya. Monggo silahkan Bu. Lah, jadi Bapak sekalian, sekarang ada Bapak Ibu, sekarang nggak ada, ya. Dan adik-adik sekalian, keterbukaan ini menjadi sifat di Muhammadiyah, sehingga terbuka untuk dicermati, direvisi baik. Bahkan ada dari daerah itu yang tidak puas, dia menuliskan, dia punya alasan, punya dalil. Kalau memang itu masuk, kita bahas lagi. Ya. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Itu, ya.
Yang terakhir toleransi, toleran. Ada perbedaan apalagi di antara kita umat Islam, janganlah kita obrolan keluar malah menjadi persoalan. Kalau ada masalah ya kita bertemu. Barusan Tarji kemarin itu datang ke Jakarta, ya komunikasi dengan PBNU karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah menjadi sangat rentan perbedaan hari raya ini gara-gara dinaikkan menjadi 3 derajat. Itu perlu kita ketemu untuk bahas. Kemudian dengan hasil tarjih yang kita mundur, masih atau mundur namanya ya, 8 menit itu, mundur ya, mundur 8 menit waktu subuh itu. Hasil dari analisis baik teks maupun pemantauan kita di lapangan ya, melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itu perlu didiskusikan. Jadi toleransi, dan selama ini sudah, kalau NU Muhammadiyah insya Allah di daerah yang sudah paham itu nggak ada masalah. Biasanya itu yang memang benturan itu di kampung-kampung yang ya secara keilmuan kan memang kurang ya. Apa nih Muhammadiyah ini? Oh no. Sekarang malah orang itu di kampung saya, apalagi NU pemerintah ini, ada saja malah semakin jauh sekarang ini. Pak Yusuf Kala saja itu sudah mengatakan kalau bisa itu didekatkan kok. Gimana caranya agar menyatu, Bu? NU itu turun 1 derajat, Muhammadiyah itu naik dari 0 ke 1 derajat, kan ketemu di situ ya. Tawar menawar kayak perdagangan bocor. Memang itu perlu memang ya, perlu kita bertemu dalam rangka untuk menyamakan frekuensi itu. Karena ini nggak menyangkut hanya pemahaman apa ya yang bisa terisolasi di tempat tertentu. Ini kan umum terbuka. Kalau hanya sholat untuk puasanya saja itu kan nggak ada masalah. Udah hari raya berbeda itu kan kelihatan. Tapi kalau berbeda, orang Pekalongan bilang lebih seneng. Saya itu kalau beda ya Pak. Yang sholat di kami lebih banyak lagi karena lebih duluan, seneng korting mereka. Sholat lebih banyak itu akibatnya apa? Akibatnya kotaknya lebih banyak itu maksudnya loh ya. Lebih banyak kotaknya itu. Gitu. Nah, ini yang saya bisa lihat, kok nggak mau. Di next mas, kayaknya ini mungkin habis. Oh, kok kembali ke atas, bawah. Nah, ini yang saya katakan. Jadi al-usul as-sab'ah, al-mabadi al-mi'yariyah, al-qawaid al-istirojiyah, as-sahsiyah al-muhammadiyah, al-masail al-khamsah itu Ustaz. Tapi ini belum resmi loh ya ini. Ini istilah yang kami buat sebagai paham agama dia. Ini nggak bisa hilang, ini payungnya. Jadi ketika kita bertarjih itu muqaddimah, ADART, MKCH, PHIWM ya, kemudian kepribadian Muhammadiyah, masalah 5 itu menjadi wawasan awal, asas yang harus diperhatikan. Nggak boleh kita itu keluar dari ini, karena ini sudah disepakati menjadi blueprint Muhammadiyah itu ini loh. Dari sini juga kita tahu Muhammadiyah itu bukan lembaga atau bukan ideologi yang ke kiri atau ke kanan. Ini jelas sangat moderat. Ketika kita bicara mukadimah saja, orang harus bertauhid, tapi sisi lain harus bermasyarakat. Itu kan luar biasa itu ya. Dari teokrasi, ya, ke antromo, itu ke manusianya itu kan jelas sekali. Oke, teruskan Mas. Nggak usah saya sebutkan. Tajdid ini di bidang ibadah. Makanya ibadah kita itu puritan, bidang muamalah Muhammadiyah itu sangat dinamis. Maka kaidah yang selalu muncul, kaidah fikih itu adalah al-aslu fil ibadah al-tauqif kalau dalam kitab. Saya cari itu dalam kitab aslinya itu adalah at-tauqifi, al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Ya, bisa dicari di Irsyadul Fuqul apa ya? Miliknya kalau nggak salah Ibnu Rus itu adalah al-aslu fil ibadah at-tauqifi. Kemudian muncul itu akhir-akhir saya cari belum menemukan, termasuk Ustadz Samsul itu menulis al-aslu fil ibadah al-haram atau al-hasar al-batil ya. Coba itu memang perlu kalau itu ditulis dimasukkan SM Ustadz. Banyak kita belum tahu itu asal usul itu kok bisa ke sana.
Nah ini adalah pandangan tentang bahwa akidah terutama ibadah itu pada asalnya nggak boleh atau harus ikut Nabi, ya, tawakuf pada Nabi, ilamat dalil, ilamat dalil ala amri misalnya, kecuali ada dalil yang memerintahkan atau yang mencontohkannya. Sebaliknya muamalah al-aslu fil muamalah libahah. Ya, pada asalnya muamalah itu boleh sehingga dinamis. Nah, kalau kita memikirkan ini, maka Muhammadiyah itu tidak usah perlulah mau cari tambah-tambahan ibadah. Ibadah gitu aja sudah cukup. Kata di Hidayat, coba saja 40 rakaat sehari semalam itu aja sudah luar biasa. Sebulan saja akan merubah kita itu. 40 rakaat Bapak Ibu sekalian. 17 rakaat wajib, 12 rawatib, 11 malam. Duha belum masuk itu ya. Itu 40 rakaat itu aja, coba saja itu 1 bulan akan terasa diri kita berbeda itu. Ya, ibadah itu aja kalau kita lakukan itu luar biasa, ngapain cari-cari tambahan ibadah-ibadah yang lain. Itu sudah berat itu. Ya. Belum puasa. Puasa mau mana lagi puasa? Ya. Kalau saya ikut puasa Nabi begini Ustaz. Nabi itu dalam hadis kan dikatakan dia kalau pulang, Aisyah ada makanan, enggak ada ya Rasul, puasa. Pulang lagi, saya mau puasa Aisyah, ini ada makanan dari sahabat, silakan. Wah, kalau itu enggak puasa saya. Nah, saya ikut itu saya. Nah, kalau pulang ke rumah itu ternyata ada sarapan terus. Wah. Tadi mau puasa itu sudah dipanggil-panggil sarapan, enggak jadi puasa gitu ya. Jadi enak sekali itu ikut Nabi itu. Akhirnya jadi puasa kalau pas nggak ada sarapan Bu. Lah istrinya ternyata istri solihah ngasih sarapan terus nggak jadi puasa-puasa. Itu guyonan. Tapi memang Nabi itu puasa Senin Kemis dan puasa yang lain itu jumlah modelnya adalah fi'liyah karena pertanyaan. Di dalam praktek Nabi pernah nggak menjumpai Nabi itu dikatakan dia puasa Senin Kemis prakteknya itu atau puasa Daud itu? Saya belum menemukan Ustaz. Tapi bahwa ketika ada seorang mau puasa, itu lalu Nabi mengatakan bahwa puasa ya sudah nggak apa-apa Senin Kemis, ya kan gitu ya. Takdir saja. Terus kemudian ya, paling maksimal ada puasa Daud, itu paling maksimal. Tapi itu kan takdir Nabi. Yang praktek Nabi ya tadi itu nggak ada sarapan puasa, ada sarapan nggak puasa. Itu praktek Nabi. Saya kan pengikut Nabi yang itu maksudnya ya. Semalam saya itu dikasih ini Ustaz. Dikasih minum itu, mohon maaf Bu ya saya ceritain. Dikasih minum itu es jus poligami. Ternyata itu ada di Wong Solo itu. Saya tanya pada yang punya. Mas, ini saya sudah menyangka kok poligami maksudnya apa? Pasti ini buahnya macam-macam. Saya sudah bilang pada anak-anak ini, coba tanyakan, Mas buahnya ada berapa ini? Ada 4 Pak. Oh ya toh betul, memang 4 poligami itu saya bilang itu. Apa itu? Dia bilang 1 adalah mangga, 2 alpukat, 3 sirsat, 4 apa tadi ya? Pepaya. Ya, ada 4. Ngapal anak-anak ini dulu itu hafal. Ada 4 tuh. Nah, terus saya tanyakan. Lah poligami itu ya karena apa namanya 4. Pikir saya itu saya selesai minum ternyata yang dominan itu adalah alpukatnya. Ini istri tua paling ini. Paling dominan itu alpukat. Saya share pada istri saya, kata saya gini, kamu kalau belajar itu yang serius. Nggak ketemu orangnya ya saya bilang itu, cuman ketemu es poligami itu. Ya temui orangnya biar serius belajar itu. Maksudnya suruh ketemu Wong Solo ya ada di situ orangnya. Nah, jadi ini guyon Bu. Di Muhammadiyah itu orang yang soleh-soleh Bu. Kalau dia tidak kuat dengan 2 ini jangan jadi orang Muhammadiyah. 1 itu adalah berbuat baik kepada istri. Saya bukan mengatakan takut loh ya. Berbuat baik pada istri itu luar biasa. Ya. Jadi kalau orang Muhammadiyah kok dia sangat jahat pada istrinya itu dimarahi Aisyah itu harus buat baik. Yang kedua harus ikhlas di dalam peran dan apapun yang diberikan. Makanya kalau orang tidak punya 2 ini dia akan keluar Muhammadiyah Pak.
Ya. Muhammadiyah itu kan yang penting berkah. Masalah gaji, masalah apa namanya, insentif, syukur-syukur banyak nggak apa-apa, tapi sedikit pun insya Allah Muhammadiyah itu menerima itu. Kalau orang Muhammadiyah kok nggak puas dengan ini, dia akan lari itu. Dan yang kedua itu, jangan menyakiti ibu-ibu Aisyah. Gitu. Iya, jangan sampai seseorang itu ngurusi janda orang lain, tapi menjandakan istrinya. Itu karena ada ibu jadi saya keluar yang ini saya. Ya udahlah, tak jedit ya. Yang ketiga adalah tidak bermadhab ini tadi ya. Bermadhab. Jadi madhab adalah pandangan pendapat imam, nanti dibaca sendiri aja lah. Keterbukaan, madhab itu terbuka. Toleransi ini belum terisi ya. Tadi ngerjain yang lain. Sumber ajaran. Terus sumber ajaran. Ya ini. Ya. Al-Quran, sunnah al-makbulah. Al-makbulah itu adalah sunnah hasan, termasuk hasan li ghairi, itu makbulah. Beberapa hukum kita itu berdasar sunnah-sunnah yang do'ifah, karena banyak jadi makbulah. Contoh adalah takbir ziyadah 7 dan 5 ketika sholat id. Itu aslinya adalah do'if. Tapi karena banyak, maka dia itu menjadi hasan li ghairi. Itu yang ditentang oleh ulama-ulama Muhammadiyah Jawa Barat. Nggak mau menggunakan itu. Ya. Yang kedua adalah juga do'if itu baca bismillah kalau mau wudu. Hadisnya do'if itu. Bisa dibaca dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq. Dikatakan bahwa al-ahadis, ya, hadis-hadis an sami atas miyatillah fil wudu dhaifah. Dia lemah. Tapi yasuddu ba'duhu ba'dun, satu yang lain saling menguatkan. Itu kan dikatakan la sholata liman lam wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yaqra liman lam yadkurismallah alaih. Itu hadisnya adalah lemah. Tetapi ada hadis yang kuat. Hadis umum tidak terkait dengan wudhu, itu yang menjadi penguatnya. Apa hadis umumnya itu? Kullu amrin dibalin hatta yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Habis riwayah yang lain juga banyak hadis itu. Jadi hadisnya sahih. Jadi hadis yang sahih itu hadis umum yang tidak langsung berkaitan dengan wudhu. Tapi hadis wudhu ini adalah do'if. Hanya karena dia banyak dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dan Quran, maka dipakai oleh Muhammadiyah. Nah ini masuk kaidah dan itu manhaj ya. Kenapa pakai itu? Ada manhajnya. Itu enggak sembarangan. Kemudian pendamping ini Ustaz, ijma syar'u mangqablana ististab. Ini bukan metode sebenarnya. Di buku saya yang baru ini bukan metode. Saya baca di dalam miliknya Ustaz Samsul juga, ijma itu dia bisa dua, ijma sebagai sumber. Kenapa? Karena ijma ulama itu kita jadikan referensi sumber, pendamping Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ijma itu juga menjadi metode. Tapi sekarang ijma metode sudah nggak bisa, karena ijma nggak mungkin itu terjadi ijma seluruh umat Islam. Yang ada sekarang ijma itu paling ya apa? Ijma Bahsul Masail, ijma ulama tarjih, ijma MUI Indonesia, ijma yang lain. Ijma kita tentang rokok saja itu ada 3 ijma berbeda. MUI itu hanya kompromi ternyata. Kalau kita baca, rokok Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan, MUI mengadopsi dua-duanya dengan cara satu, ya, rokok pada dasarnya adalah makruh, tetapi haram untuk 3 hal. Nah, itu dia tafsil itu di MUI. Apa itu? Yang pertama haram untuk anak-anak kecil. Ya. Lalu dewasa nggak apa-apa. Itu menurut MUI itu ya, artinya haram semua. 2, orang yang mengandung itu haram karena mempengaruhi janin.
Udah tahu gitu kok, kenapa nggak haram semuanya ya? Yang ketiga adalah orang yang berpenyakitan kronis yang dengan merokok memberikan mudarat. Itu haram. Selain tiga ini, rokok itu makruh. Itu MUI itu hanya mengakomodasi dari dua kekuatan NU Muhammadiyah. Begitu ya. Ijma syar'u mangkoblana istishab itu kan hanya mengembalikan. Nanti ijma syar'u mangkoblana istishab. Ini bersama Quran dan Sunnah kita jadikan sebagai dasar di dalam metode bayani. Ya. Jadi istishab itu kan kembali ke hukum asal istishab itu. Al-baqa'u makana ala makana. Saya kira untuk usul fikih anak-anak sudah diberi, sudah paham seharusnya ya. Nah, yang terakhir ini sarana ini yang tidak ada, ini di Muhammadiyah jelas, di MKCH ini. Di pasal nomor 3, Muhammadiyah mengatakan MKCH, bisa dibuka itu. Bahwa Muhammadiyah mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah dan akal pikiran yang dijiwai ajaran Islam. Coba ya, itu Muhammadiyah itu. Jadi bukan sekedar Quran Sunnah, tapi ada akal pikiran di sini. Akal pikiran hanya diberikan takyid yang dijiwai ajaran Islam. Sehingga Muhammadiyah tidak mengakui akal liberal, nggak diakui di sini. Jadi akal ini harus bersumber, dia tetap memiliki sambungan secara implisit dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan kita lihat di metode taklili itu, bagaimana akal pikiran kita itu masih nyambung dengan Quran Sunnah itu di metode taklili. Ini sumber ajaran ya. Yang berikutnya, terus yang ini saya kira agak lama, nggak saya jelaskan ini ya, lama ini. Intinya bayani itu adalah berdasar pada teks. Langsung aja, Mas. Next, Ustadz. Berpijak pada dalil nas, bayani ya, memperhatikan aspek kesahihan atau transmisi sanad, berpegang pada makna zohir, sering digunakan menyelesaikan kasus ibadah mahdoh. Ini yang bayani, pendekatan bayani. Tapi nanti di dalam metode itu agak lebih kompleks nanti. Kemudian burhani, silakan diteruskan Mas. Burhani itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dengan al-burhan, dengan ilmu pengetahuan ya, akal pikiran, logika dan lain-lain. Pokoknya maka Muhammadiyah itu saya beri contoh, ketika bicara tentang menentukan arah kiblat, Muhammadiyah menggunakan hisab. Hisab itu ilmu pengetahuan, pendekatannya di burhani ini. Termasuk menentukan waktu-waktu sholat, termasuk menentukan puasa, ya, haji. Itu semuanya menggunakan burhani. Mengapa? Karena memang ilmu pengetahuan sekarang sudah bisa memastikan peredaran matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya, bumi. Masa kita masih bicara tentang ilmu langsung dengan mengukur mau sholat misalnya diukur berapa bayangannya, kan nggak zaman sekarang. Ada nggak sekarang orang-orang yang tidak mau menggunakan hisab itu, dia sholatnya menggunakan ru'yah, mau sholat duhur itu matahari di mana ini? Lah kalau nggak ada matahari kan repot itu, sudah duhur belum? Sekarang kita pakai jam semua itu, jam menggunakan apa jam itu? Hisab, itu burhani itu, ya, burhani. Maka sekarang kalau ada yang mengatakan tidak menggunakan hisab atau tidak menggunakan hanya ru'yah, itu bohong. NU sendiri itu adalah hisab. Sekarang itu hisab ya. Menentukan 3 derajat atau 2 derajat itu hisab. Cuman dia tidak mau, seakan-akan tidak mau kalau tanpa ru'yah. Padahal itu hisab dia itu. Buktinya apa? Kalau nanti kok ru'yah, ya, ru'yah itu kok ada yang mengetahui, maka yang tahu itu tidak dianggap. Kenapa? Karena masih
belum 3 derajat. Misalnya itu. Tandanya dia itu ru'yah. Tandanya dia itu hisab. Coba kalau dia itu ru'yah, seharusnya kan berapapun ada orang tahu ya jadi dianggap saja. Loh kenapa tidak dihilangkan saja ru'yahnya? Oh itu masalah lain. Beda itu masalahnya. Itu masalah perut dan di atas perut. Nah, itu berapa anggarannya? 4 miliar itu. Itu pemasukan yang tidak kecil untuk bisa kita gunakan rame-rame. Karena itu sudah jelas. Dulu saya mengatakan, oke lah kami siap naik, silahkan kita naik berapa kita sepakati. Tapi konsisten, nggak lagi pakai ru'yah. Dan sekarang kita pakai kalender internasional global Muhammadiyah itu. Ketemunya ya 3 derajat itu, 2 derajat, 3 derajat di Indonesia loh ya. Karena kita menggunakan kan 0 derajatnya ada di Maghribi sana, di daerah paling barat, dekat dengan Amerika sana. Itu kan 0 derajatnya, wujud hilalnya di sana. Sampai sini ya 2-3 derajat. Maka sebenarnya yang dianggap sekarang sudah benar, asalkan konsisten, sudah tidak usah lagi ru'yah. Kalau ru'yah kan nggak mungkin bisa membuat kalender. Dari mana kalender kalau nggak hisab? Kalender NU di mana-mana. Kata Gus Baha itu kan begitu. Nah, ini Burhani ya. Yang Irfani ini adalah kalau kita namanya kesolehan sosial, kesolehan ya, tingkat kesolehan kita, iman, ihsan, itulah namanya Irfani itu. Oke, kita langsung kepada metode langsung aja Mas. Biar cepat. Ini jam berapa ini? Sudah jam 10. Ya terakhir lah ya. Sampai setengah 11 tadi ya. Ternyata ngobrol. Kok sudah 2 jam saya ya? Kok ternyata kuat saya ngomong 2 jam ini. Mau balik itu. Yang sulit itu bukan ngomong, berhenti Pak. Berhenti dari ngomong itu sulit. Apalagi sudah ngomong ada teh, ada kopi, ada ini. Meskipun nggak diminum ya. Bayani taufiki taklili. Kalau di Ustadz Samsil itu bayani taklili taufiki. Tapi di saya balik Pak. Kenapa? Karena taufiki itu sebenarnya dia itu masih bayani. Ketika bayani itu berpedoman kepada teks Al-Quran dan Sunnah, maka taufiki ini adalah Quran Sunnah tetapi ada ta'arud di situ. Meskipun nanti ada juga kaitannya dengan yang bukan Quran Sunnah, misalnya dia benturan dengan akal, benturan dengan uruf ya, itu ada taufiki ini. Nanti masuknya istihsan nanti. Jadi bayani, taufiki, taklili. Apa itu bayani? Yang penting di sini ada adik sekalian ketika nanti Anda bersidang itu. Bayani itu menemukan hukum suatu masalah berdasarkan dalil nas melalui istimbat. Ada Quran, ada Sunnah. Maka ini penting untuk hafal Al-Quran. Minimal Quran yang berkaitan dengan hukum. Hanya ada minimal 160 sampai 300 ayat. Hafal 300 ayat itu aja sudah bagus. Tapi dia kan di mana-mana ya, ayat tentang ibadah, tentang muamalah, tentang nikah, tentang hudud, tentang waris, itu dihafalkan semua. Karena itu tentang fikih. Jadi fikih tentang hukum itu. Quran itu cuman ada 160 minimal kalau istilahnya Wahab Kholaf itu, hingga sampai kalau nggak salah Yusuf Al-Qardawi itu nggak sampai 300. Cuman ada sekian saja ayat Al-Quran. Ya. Hadis, kalau hadis banyak karena hadis kan sifatnya tafsil ya, tafsili. Di dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'asunnah An-Nabawiyah karya Yusuf Al-Qardawi itu di bagian awal dikatakan bahwa posisi sunnah dalam Al-Quran itu luar biasa. Dijelaskan dalam surat An-Nahl atau surat lupa surat apa ya. Di situ dikatakan bahwa Nabi itu litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Surat apa Ustaz itu? Nahl ya. Jadi Quran nazzalna dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Jadi sunnah itu memberikan menjadi tibyan, menjelaskan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sehingga Quran hadis itu satu paket, di Muhammadiyah satu paket, nggak boleh dipisahkan. Beda dengan pengalaman Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Matagdi, wahai Mu'ad Jabal,
Sa'akdi bi kitabillah. Fa ilam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Fa ilam tajid astaidu bi ra'yi, gitu ya. Saya beristiad dengan pendapatku. Jadi Quran dulu kok enggak ada, baru sunnah, baru istiad. Di Muhammadiyah tidak begitu. Quran sunnah menjadi satu kesatuan, bahkan dengan akal pikiran yang kita gunakan untuk beristihad. Apa itu? Yaitu menggunakan Al-Quran dan hadis secara menyatu, tidak terpisah, dengan metode analisis istiqro' maknawi. Apa istiqro' maknawi itu? Yaitu metode, nanti ada sendiri ya, metode induktif integralistik yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi metode istiqro' maknawi itu, jadi kalau satu tema, Al-Qur'annya itu ada berapa ayat sih tentang tema, misalnya tema kita membahas tentang apa? Tema tentang misalnya ya, yang kontemporer, tentang cloning, hukum cloning. Kalau cloning itu kan anak dilahirkan tidak dari proses yang normal suami istri, tapi pakai ini apa namanya? Bukan tabung, dia diambil plagiasi dari dirinya, DNA-nya. Dari DNA-nya itu cloning itu. Cloning belum ada dalam Islam. Yang ada hukumnya di Islam itu hukum klonan, itu ada. Ngerti klonan Ustaz? Nggak ngerti. Itu Jawa itu. Untuk nggak ngerti dah. Ya. Yang ketawa itu orang Jawa ngerti. Apa hukum klonan? Nah itu ada itu. Kalau cloning nggak ada. Jadi anak lahir hanya oleh dua, satu klonan, satu cloning. Jadi yang cloning itu adalah kontemporer, yang tradisional itu klonan. Nah, itu bisa sah kalau suami istri. Nah, kalau enggak itu zina, itu hukumnya jelas kalau yang klonan ya. Tapi yang cloning enggak jelas. Nah, gimana caranya? Harus kita cari ayat-ayat yang kira-kira terkait apa, sunnah yang terkait apa, lalu secara induktif itu semua dianalisis secara bersama-sama. Itu namanya adalah istiqro' maknawi. Maka hadis mengatakan gimana ya? Walau bi ayah apa? Balighu anni walau bi ayah, itu harus hati-hati itu. Bisa menyesatkan kadang-kadang itu. Maksudnya itu jangan takut berdakwah. Tetapi berdakwah jangan hanya satu ayat yang terkait, misalnya apapun pokoknya al-isbalu finnar. Nah, satu hadis itu ayat. Pokoknya isbal itu neraka pokoknya. Nah, sudah berhenti di situ. Padahal hadisnya itu banyak macam-macam ya. Ada yang minal fulaya ya. Terus kisah Abu Bakar. Itu nggak bisa hanya satu hadis disampaikan, itu bisa menyesatkan orang. Makanya Muhammadiyah menggunakan istiqro' maknawi. Lalu menggunakan hadis dengan memperhatikan aspek kesahihan transmisional, sanad rawi. Maka yang kita pakai adalah as-sunnah al-maqbulah. Terdapat 11 kaidah penggunaan hadis. Ini ya, itu harus digunakan juga nanti. Nah, kajian lafadz bayaninya itu ditinjau dari ada dohir, ada nas, mufassar, muhkam, khafi. Ini harus dipahami betul anak-anak sekalian ya. Dari segi hakikat ada majas, ada sorih, ada kinayah. Lafadz dari sisi ada mantuk, mafhum, ibarah, isyarah, dalalah, iktidho. Ini milik Syafi'iyah dan milik Hanafiyah ya. Lafadz tinjau dari segi keluasan pengertian, ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad. Ditinjau dari formula taklifnya, ada amr, ada nahi, ada takhir. Ini satu perkuliahan sendiri nih ya, 3 SKS yang ini. Dan ini usul fikih, masuk ilmu tafsir nih, tafsir harus belajar ini seharusnya. Tapi nanti penggunaannya di usul fikih. Bayani itu. Lah istiqro' maknawi itu metode induktif integralistik, metode analisis teks yang disistematisasi Syatibi. Cara kerjanya adalah mengumpulan seluruh teks yang setema Al-Quran Sunnah, lalu dikategorisasi dan ditarik kesimpulan. Dalam kategori itu lalu kita menggunakan metode pertingkatan norma. Ini yang digunakan oleh yang baru ini, oleh Ustadz Samsul Anwar, mengambil dari tulisan Hans Kelsen. Ini. Jadi ada Al-Qiyam Al-Asasiyah,
Ada al-usul, ada al-kulliyah, ada al-ahkam al-far'iyah. Jadi begini, Quran itu kan banyak ayat yang terkait, hadisnya banyak. Saya beri contoh tentang sholat. Tentang sholat itu, adik-adik sekalian, dalam Quran tentang sholat itu lebih dari 20 ayat. Ada akimis sholat, yukimuna sholat, ya. Kemudian aninas sholata, ya. Banyak sekali sholat. Ada 16, tapi hadis ada ratusan bercerita tentang sholat Nabi. Nah, bagaimana kita itu menjadikan satu ini dalam sebuah pemahaman yang utuh? Maka dibagi 3. Ayat dan hadis itu ada yang bicara al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar. Contoh, mengatakan nilai dasar itu misalnya kalau itu al-ahkam far'iyah. Kalau itu nilai dasar tentang sholat itu adalah contoh ala bidzikrillah, inna sholata li dzikri, sungguhnya sholat akimis sholat li dzikri, sholat itu untuk mengingatku, dan ingat itu ala bidzikrillahi, yang lain ya, tatmainnul qulub. Maka nilai dasar sholat itu mengingat Allah. Maka orang yang sebenarnya dia sholat kok tidak mengingat Allah dalam sholat, sebenarnya dia tidak sholat. Ini al-qiyam, nilai dasar sholat itu adalah selalu tersambung kita dengan Allah. Itu nilai dasar sholat. Salah satunya ya. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nilai dasar apa? Nilai dasar sholat itu ada al-ihsan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Maka nilai dasar, ini loh tentang sholat yang masuk nilai dasar ayatnya ini, hadisnya ini nilai dasar tentang sholat. Lalu dari situ muncul al-usul al-kulliyah. Apa kaidah-kaidah? Misalnya inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Di situ lalu muncul kaidah, ada kaidah usuliyah, ada kaidah fiqhiyah. Anak-anak harus paham itu apa kaidah usuliyah dan apa kaidah fiqhiyah. Saya kira di usul fikih harus diajarkan. Ya, kaidah usuliyah itu terkait dengan menganalisis teksnya, itu kaidah usuliyah. Kaidah fiqhiyah adalah kaidah yang terkait dengan kasus. Minimal ada 5 kaidah itu. Nah, itu muncul dari mana? Dari ayat Al-Quran yang sifatnya al-usul al-kulliyah ini. Tetapi yang banyak adalah ayat-ayat yang terkait dengan al-ahkam al-far'iyah, tentang hukum sholat, berapa kita sholat, pakai apa kita sholat, ada rukuk sujudnya bagaimana, tertibnya seperti apa. Itu al-ahkam al-far'iyah. Maka dari sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis, itu kalau kita analisis, itu harus kita pisahkan mana al-qiyam al-asasiyah, mana usul kulliyah, dan mana ahkam far'iyah. Tapi ada dalam Al-Quran itu yang hanya al-qiyam al-asasiyah saja. Di mana itu ahkam far'iyahnya ada di dalam hadis. Haji itu ya dan umroh itu al-qiyam al-asasiyahnya ada dalam Quran. Tapi ahkam far'iyahnya ada di dalam hadis. Maka nggak bisa dipisahkan ini. Termasuk ketika kita nanti kalau ada persoalan kontemporer yang nggak ada dalam Al-Quran, cloning tadi itu, pendekatannya ini. Cloning itu hukumnya apa? Itu ahkam far'iyah. Quran nggak ada tentang cloning, tapi yang ada itu adalah al-qiyam al-asasiyah apa? Islam itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keadilan, mengajak kepada sanak kerabat baik, ya. Al-adri wal ihsan wa ida'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah nilai-nilai Al-Qur'an. Maka kalau ada hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, status hukumnya, ada kasus ya, kita bisa lihat al-qiyam al-asasiyahnya Quran ada enggak itu. Ulama sudah membuat enggak usul kulliyahnya itu. Qawaid, baik qawaid usuliyah maupun qawaid yang fiqhiyah. Nah, ini harus kita pahami ya. Yang kedua adalah taufiki. Metode taufiki ini adalah metode kompromi ketika terdapat teks yang terlihat ada pertentangan.
dikenal dengan al-jam'u wa taufik. Kalau perbedaan itu bisa dikompromikan, kompromi. Salah satu kompromi itu dengan at-tanawu yang sekarang Muhammadiyah itu ada. Dulu nggak ada, Pak. At-tanawu itu bermacam-macam tapi benar semua. Misalnya, bismillah, boleh sir, boleh jahar. Itu tanawu namanya. Kemudian bacaan-bacaan iftitah ada 5. Kalau di dalam HPT yang ketiga ini sudah punya, ya, bisa dibaca itu. Itu tanawu. Bacaan-bacaan duduk antara 2 sujud, bacaan ruku, bacaan sujud itu ada 3 masing-masing, itu tanawu. Tetapi konsep tanawu kita belum punya manhajnya ini. Tapi hukumnya sudah ada. Tapi manhaj di usul al-kuliahnya Muhammadiyah belum punya, Pak, itu. Itu karena memang terpaksa kita ini lahir waktu di Malang. Munas di Malang belum ikut, Ustadz, ya. Nah, itu muncul tentang sir dan jahar dua-duanya dibolehkan itu. Ya. Mengapa? Karena dalilnya ada dua-duanya. Itu namanya tanawu. Lah kalau nggak bisa apa? Ada tarjih, ada nasih, dan terakhir atau wakuf. Ini pendekatan taufiki. Lah yang agak sulit itu yang taklili ini. Metode taklili atau kausasi adalah metode istihad berdasarkan ilat yang menempatkan pada yang menempel, insyaallah, ya, menempel pada suatu masalah. Ilat itu adalah sifat yang melekat pada suatu masalah, bisa bersifat khusus disebut illatul hukum dan bisa bersifat umum disebut tak tujuan adanya hukum. Namanya ilat itu ada yang jadi makosid itu, ya. Jadi yang khusus itu menempel. Kenapa sih diharamkan yang namanya khamr? Oh, karena dia memabukkan. Mabuk itu ilatnya. Kenapa bunga itu diharamkan? Oh, karena bunga bank maksudnya, ya. Bunga bank diharamkan karena bunga bank itu dia ada tambahan kedoliman di situ. Sama dengan riba dan lain-lain, itu menempel langsung. Itu khusus. Tapi ada yang umum. Umum itu apa? Umum ilat itu adalah daf'ul masoleh, jalbul masoleh, wadarul mafasid. Mengambil yang masoleh, yang maslahat, dan menolak mudorot. Maka ada 2 di sini. Ada kausa efisien, ada kausa finalis. Nah, yang efisien itu ada qiyas dan istihsan. Ini metodenya, qiyas, istihsan. Ada qiyas, ada istihsan. Maka metode taklili itu yang qiyas itu menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan yang ada hukumnya karena ada kesamaan ilat. Istihsan itu kita merubah hukum karena ilatnya tidak tercapai. Ya. Misalnya kasus Umar bin Khattab itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di jilid 3 dikatakan taghayyurul ahkam bi taghyir asminah wal amkinah wal duruf wal ahwal. Di jilid 3 salah Ustaz, ya. Itu dikatakan bahwa bisa berubah hukum itu. Salah satunya yang merubah itu adalah ilatnya sudah tidak tercapai lagi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memberikan ghanimah kepada pasukan perang karena ilatnya sudah nggak ada lagi, maka dimasukkan ke Baitul Mal. Padahal Quran jelas mengatakan ghanimah itu dibagi 5/4 untuk pasukan perang misalnya. Itu kita boleh berubah dari hukum yang tekstual kepada yang bukan tekstual karena ada pertimbangan. Ini ilat. Maka ada 2, qiyas, istihsan. Ilat yang sifatnya khusus, menempel. Lalu ilat yang umum itu ada maslahah, maqasid syariah, kurang ini dalnya, ya, saddud dzari'ah, dan urf. Ini terakhir sudah. Jadi maslahah, kemaslahatan, maqasid syariah ada 5 itu, ditambah oleh tulisan, lupa saya siapa namanya, ya. Orang yang ketemu di Jogja itu. Dia menulis tidak hanya 5 tambah keadilan itu hifdul. Bukan, satu lagi. Ya. Jadi hifduddin, hifdul nafs, hifdul akal, hifdul mal, ilmu nasl, hifdul mal. Satu lagi hifdul adl, keadilan. 6. Tapi kalau Syatibi cuma 5 itu. Asalkan sesuatu persoalan itu kok memberikan maslahah atau memperbaiki 5 itu, maka dia menjadi sunnah, mungkin wajib. Tapi kalau merusak 5 itu,
bisa kepada makruh bahkan haram. Itu secara lebih singkatnya. Lalu satu dari itu adalah kita preventif melarang sesuatu yang akan mendatangkan mudorot atau melakukan sesuatu yang haram. Uruf ini masyarakat juga patokannya maslahat dan mafsadah. Intinya kausa finalis ini kemaslahatan. Ketika ada kemaslahatan maka dipakai, nggak ada kemaslahatan maka ditolak. Jalbul masoleh, ya, wadarul mafasid. Itu konsep dari kausa finalis. Alhamdulillah, 3 SKS 1 semester selesai 2 jam. Ya. Singkat, nanti kalau ingin bukunya 200 halaman itu. Nah, kapan tak kirimkan saya tak kasih nanti. Sini ya, bukan saja cepat terbit. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah tadi ya terkait dengan materi kita sekalian, kita sangat bersyukur ya mendapatkan penguatan, pendalaman terkait dengan manhaj Tarjih Muhammadiyah. Tadi secara umum disampaikan, pertama adalah tentang wawasan. Wawasan ini juga sangat luar biasa, terutama paham agama. Saya yakin ini perlu diperdalam lagi ya, karena ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan nantinya sebagai kader Muhammadiyah ya. Terus yang kedua sumber ajaran, yang ketiga pendekatan, dan keempat adalah metode. Alhamdulillah tanpa mendistorsi apa yang sudah disampaikan Bapak pemateri kita sekalian, waktu kita pas yang waktunya. Tapi saya kasih kesempatan dulu 2 orang penanya untuk memberikan penguatan kembali terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan hari ini. Satu di kanan, satu di kiri kalau ada. Ya. Ada mau bertanya kepada Ustaz? Atau usi. Ya, silakan. Afdal. Ya, taqaddam. Bisa di depan atau ya, Mas. Ya, silakan coba. Itu ada poin jadi prinsip taisir. Nah ini bagaimana batas-batasan dalam menggunakan jangan sampai kita terlalu menggunakan perkara. Kemudian berkaitan dengan poin yang kelima, berkaitan dengan masalah akidah itu menggunakan dalil-dalil yang mutawatir. Bahwa kita tidak boleh menggunakan kenapa kita harus menggunakan dalil-dalil mutawatir? Jadi kita tidak boleh menggunakan dalil yang bersifat ahad atau yang diriwayatkan oleh Al-Qur'an sebagai secara. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan asas-asas syar'i. Jadi bahwa yakni ketika sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan sebuah perkara atau mafsadah. Itu bagaimana Ustaz? Karena ada di kampung yang mungkin dalam perkara kesehatan pengobatan itu terkadang mereka menggunakan obat-obat yang haram untuk masalah pengobatan itu. Ya, terima kasih banyak ya. Ini sudah mewakili. Pertanyaannya langsung 3 ini. Prinsip taisir, yang kedua tentang akidah yang menggunakan dalil mutawatir. Bagaimana kalau hadis ahad? Dan yang ketiga adalah tentang sadu syariah, ya, tentang mafsadah tadi contohnya obat. Baik, langsung barangkali saat direspon karena
Atau ada lagi? Satu? Langsung Pak WD 4, silakan. Pernah jadi bahan diskusi di teman-teman karena rupanya teman-teman di sekolah itu mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Seperti misalnya di selatan ini, khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya, ada orang yang memiliki mobil tapi tidak punya garasi, sehingga dia parkir di jalan. Sehingga waktu diskusi kemarin itu saya katakan bahwa orang yang seperti itu zalim karena mengambil haknya orang lain. Malah di Mahat itu Ustaz Ali Bakri setiap pagi-pagi sekali mau ke kampus dia kasih bang itu tetangganya karena mobilnya dia parkir di jalan sementara jalan itu kecil. Dia sampaikan kepada saya itu paling setiap sungguh itu membangunkan tetangga. Nah, bagaimana kira-kira Muhammadiyah menyikapi hal seperti ini untuk kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menetapkan hukumnya seperti ini. Kalau saya mengatakan tapi ini kan persepsi saya bahwa itu zalim. Makasih. Ya, baik, langsung barangkali dari Ustaz terkait dengan itu. Betul, ini semakin berat. Dan yang tanya ini betul-betul mahasiswa PUTM, Ustaz. Menanyakan tentang at-taisir, ya, akidah menggunakan dalil mutawatir, ya, asas-asas di daroe atau syariah itu seperti apa, yang itu bisa membuat diharamkan darul mafasid atau satu syariah itu. Yang terakhir adalah di kasus, ya. Kalau ini malah nanti bisa dijadikan sebagai salah satu materi untuk sidang anak-anak ini. Menarik itu. Dan saya kira betul, saya juga termasuk yang selama ini juga bukan hanya itu, ya parkir di jalan yang seharusnya sempit tidak untuk parkir. Itu juga sama. Termasuk kampus yang tidak punya parkir. Kena semua nanti itu. Ya. Rumah sakit nggak punya parkir. Ya, warung nggak punya parkir, ya. Ketika dia membuka itu sudah memperkirakan berapa parkirannya. Akhirnya kita kan harus saling memahami dan saling legowo. Pahamilah kita juga sama-sama itu lah. Oke, saya mulai dari at-taisir. Prinsip at-taisir itu adalah prinsip Islam. Jelas di dalam kaidah yang 5 itu yang oleh para ulama dicetuskan. Yang itu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka muncul kaidah. Ya. Apa itu kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Di dalam kitab usul fikih saya juga saya tulis dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir itu muncul 7 kaidah turunan, Ustaz. Ya. Tapi nggak usah jelaskan di sini, tidak lama di situ, ya. Ada 7 turunannya itu kaidah dari al-masyaqqah tajlibut taisir. Kenapa taisir itu kok diungkapkan di dalam Islam? Karena jelas Allah itu Maha Pengasih Penyayang, tidak ingin menyulitkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Banyak sekali. Kemudian juga kasus ada di haji, ada safar, ya, ada puasa, sudah azan. Nah, itu taisir itu. Ya, jelas itu di puasa itu, ya. Kemudian karena itulah maka Mas apa yang tanya tadi ini, ya? Namanya Mas apa? Diingatkan nanti termasuk yang buku saya beli, Pak. Tanya masa nggak dikasih hadiah, apresiasi lah, ya. Gitu. Ya, taisir, ya. Maka muncullah di fikih itu ada namanya azimah dan rukhsah. Azimah itu ketentuan pokok, rukhsah itu adalah ketentuan
darurat atau ketentuan kemudahan ketika tidak bisa azimah. Ada rukhsah. Rukhsah itu sifatnya ada yang bersifat kuantitas, ada yang kualitas. Tapi rukhsah itu apakah azimah apa tidak? Jelas tidak. Seringkali kita rukhsah seakan-akan dia itu azimah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu, taisir itu bisa ada 3 macam taisir ini. Ada yang lebih baik diambil, ada yang seimbang, mau diambil mau tidak itu sama. Tapi ada yang lebih baik tidak diambil. Tapi tahu kan ya, rukhsah ada 3 macam ini. Taisir ini. Yang pertama itu adalah lebih baik diambil itu untuk kasus sholat safar. Karena Nabi itu selalu mengambilnya. Tapi tidak berarti harus. Beberapa kasus sahabat itu dia keluar Madinah tidak mengambil rukhsah. Sekarang kita misalnya ke Mekah, ke Madinah hanya 14 hari, mau kita sholat qashar jamak terus. Iman-iman nggak dapat sholat rawatibnya atau padahal kita sedang di Mekah dan Madinah. Maka Mekah Madinah kita sekarang itu pakai rukhsah enggak? Enggak. Kita ambil rukhsah paling cuman pas di Mina saja kalau haji. Yang lainnya itu Mekah Madinah iman-iman kalau kita ambil rukhsah. Itu azimah itu yang diambil. Padahal kita perjalanan jauh loh itu ke Mekah itu. Ustaz di Madinah pakai qashar apa sempurna? Safar? Enggak atau? Madinah? Mekah? Enggak, maksudnya di Madinahnya di Mekah, Bapak Ibu sekalian, kalau ke Mekah Madinah itu sholat qashar apa sholat biasa? Di Madinahnya, sholat di Masjid Nabawi. Itu eman-eman kita di Masjid Nabi kok qashar jamak. Kalau di hotel kita qashar jamak, tapi kalau di masjidnya itu loh, enggak jamak qashar kita itu. Itmam sempurna. Enggak kita ambil toh berarti itu. Kenapa enggak diambil? Ya karena kita punya kepentingan ibadah iman-iman di situ. Iya, kecuali kalau di masjid lain itu kan pahalanya, padahal qashar jamak itu pahalanya sama loh, enggak ada membedakan. Apa kalau di qashar pahalanya beda kan ya? Ya beda rakaat dengan 4 rakaat itu kan logika kita, Pak. Bahwa qashar itu pahalanya lebih sedikit karena sholatnya kan lebih pendek. Padahal ya tidak, seharusnya dari pahala sama wong itu meringankan kok pahalanya tetap sama. Tapi enggak kita ambil, Pak, di Mekah Madinah itu. Kecuali perjalanan Mekah Madinah kita ambil. Tapi ketika di masjid itu loh. Padahal Nabi ketika di Mekah dia qashar terus loh itu. 21 hari qashar terus. Itu artinya bahwa qashar itu meskipun lebih baik diambil, boleh tidak diambil. Tapi puasa itu lebih baik nggak diambil loh itu. Wa antasumu khairul lakum. Bahwa boleh kita itu kalau safar tidak puasa boleh, tapi tetap berpuasa lebih baik. Jadi ini apa? Rukhsah tapi lebih baik tidak diambil. Itu puasa. Coba dibuktikan itu. Ya. Tapi ada yang rukhsah ya diambil dan tidak. Contoh-contoh beberapa apa ya? Tapi yang jelas begini, bahwa at-taisir itu sifat dasar dari syariat Islam. Ketika sulit, maka ambil yang mudah. Itu ya. Jadi kalau orang usul fikih itu, hidup itu enak. Kok sulit? Nah, ambil yang mudah kok. Setiap kok menyempit, ya kita harus ambil yang luas. Kalau menyempit meluas, meluas menyempit. Ya itu ya. Yang kedua adalah ini yang termasuk kemarin saya ajukan untuk membuat rumusan manhajnya, Mas. Betul itu. Ya. Kalau kita di dalam akidah hanya murni dalil-dalil harus hadis mutawatir, maka kita akan banyak menggunakan akal. Atau kita akan diam tidak mau menjawab. Kenapa? Karena nggak dalil yang sahih. Apa jawabannya? Wallahu alam. Wallahu alam. Kalau ditanya tentang bagaimana Pak tentang masalah surga neraka, sudah serahkan pada Allah. Dia kan begitu biasanya. Ya, tauhid semuanya itu.
boleh nggak menggunakan hadis ahad? Hadis ahad itu sebenarnya kan ada yang hadis ahad yang masyhur ya, yang ke atas. Tidak semuanya ahad itu jelek. Masyhur rata-rata itu sahih. Kalau ikut ini, masyhur pun tidak bisa dipakai loh Ustaz. Maka ketika saya diminta saya membahas jin oleh waktu itu, saya bilang tentang jin itu nggak banyak dan banyak yang tidak sahih ahad. Saya terus terang saja itu masalah sam'iyat, masalah goib itu nggak berani saya. Saya kan biasa juga untuk berkomunikasi dengan jin, kayak apa saja. Ya itu komunikasi buat-buatan. Jadi memang bermasalah. Makanya ini perlu tambahan manhaj tarjih di bidang penggunaan hadis-hadis sahih untuk akidah. Karena kalau kita sama sekali nggak menggunakan hadis di luar mutawatir, maka jatuhnya itu malah menggunakan akal pikiran. Atau tadi tidak bisa menjawab persoalan umat, tafwid terus, adalah itu urusan Allah. Makanya di kitab iman itu tentang malaikat, tentang Allah dibaca Pak, hanya berapa halaman itu di jilid 1 itu. Harus menggunakan hadis mutawatir. Alasannya memang Muhammadiyah sangat hati-hati, ini kan masalah akidah, masalah Allah. Ya, tunggulah nanti sedang beberapa memang dicoba membuat definisinya untuk seperti apa. Yang salah akidah itu memang tidak mudah. Kan risalah akidah kemarin baru akhlak, ini akidah mulai masuk kita garap Ustaz. Karena akhlak sudah jadi ya, ini akidah. Dan memang tidak mudah itu. Yang ketiga adalah asas daro'i ya. Dari'ah itu sesuatu yang memberikan mafsadah, ya, yang jelek, ya, tidak maslahah dan diharamkan oleh Allah. Maka satu dari'ah itu kan, dari'ah itu pintu ya, asal menutup pintu yang membawa kepada yang diharamkan. Misalnya film, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa film itu adalah haram. Tetapi film itu membawa kepada kebaikan apa tidak? Ketika film itu memang mengarah kepada keburukan, menyia-nyiakan waktu dan lain-lainnya, maka film itu menjadi haram. Apalagi film yang tidak genah misalnya ya. Itu dulu rame Ustaz, di Persis itu, Al-Muslimun pada tahun 1988 itu tidak mengharamkan film, kalau istilah di sini sekarang blue film ya, film gitulah, film apa namanya itu ya, film porno. Di situ ditulis, ditanya jawab, bisa dicari itu tahun 1988 di Al-Muslimun Persis. Ya. Itu tidak diharamkan. Apa alasannya? Nggak ada satupun dalil yang mengharamkan film seperti itu. Juga nggak ada dalil yang mengharamkan, maksudnya itu menjadi haram kalau melihat gambar. Yang nggak boleh itu melihat aurat langsung, bukan gambar. Dohiriyah sekali toh itu ya, tekstualis itu. Maka mantok-mantok aja kami itu. Ini nggak boleh diikuti yang itu. Lah, akhirnya apa? Di demo orang-orang gimana nggak boleh itu. Akhirnya yang kedua terbit lagi itu sadzuz dzari'ah yang dipakai. Kenapa? Karena melihat gambar itu bisa sampai kepada yang dilarang. Apa itu? Zina dan lain sebagainya. Lalu asas-asasnya dzari'ah itu apa? Kembali kepada jalbul masoleh wa darul mafasid. Cuman memang tidak mudah itu masakoh apa dzari'ah yang begini ini, misalnya ya, apabila bertemu idastama al mafsadatani fartakib bi akhafihima, misalnya kaidahnya ya. Bila ada dua mafsadah maka ambil yang paling ringan. Sekarang mafsadah yang ringan seperti apa itu juga standarnya apa? Standarnya ya memang jelas ya kondisi dan apa yang akibat-akibat lanjutan. Pernah di Bali itu ada pertanyaan ke PP itu. Waktu ke sana itu kan pernah, jadi pelajar Bali itu nggak boleh ke Bali, pelajar Jogja itu nggak boleh melakukan wisata ke Bali, Pak. Apa masalahnya? Karena ke Bali itu hanya lihat patung-patung, lihat macam-macam yang tidak jelas. Ya, kalau ke wisata ke laut itu lihat yang tidak jelas. Kalau wisata ke tempat ibadah juga tidak jelas juga patung-patung. Lalu lihat apa kita di sana? Yang kedua, yang ketiga, di sana makanan juga tidak ada kepastian halal dan haramnya.
Ya. Terus kalau kita beli sesuatu juga akan mengayakan orang-orang bukan muslim. Lalu apa yang membuat kita harus ke sana? Maka dibuatlah oleh Dikdasmen itu keputusan dilarang anak-anak sekolah Muhammadiyah di kota Jakarta itu wisata ke Bali. Nah, Bali dengar itu kan ngebel saya, gimana Ustadz itu kok begitu cara berpikirnya? Gini, sampean sekarang bisa nggak membuat sebuah tempat yang kita ada alasan untuk ke sana, saya bilang. Paling enggak satu, ada tempat yang kita datang tidak hanya melulu pantai penuh dengan begenggek-begenggek sama kemudian patung-patung itu. Yang kedua, pastikan makanan halal. Yang ketiga, kalau kita beli oleh-oleh itu, PDM itu ada di mana, PWM itu membuat sebuah tempat itu kita beli itu juga menguatkan ekonomi sana. Bisa enggak? Tolong kami digandeng kalau gitu. Dengan teman terus saya ke sana itu ngobrol-ngobrol ya. Pas ada utusan ke Bali itu ngobrol panjang lebar. Pak Yamin dari sana, ini sudah mulai ya. Tetapi memang tidak mudah. Kalau kita beli kaos ya yang kaya hanya Krishna sama bajigur jogger dari bajigur ya, jogger itu ya. Nah, dia usul gini, dulu pernah Pak, lah ini yang masuk di sini. Dulu Pak kami itu pernah mengusulkan pada PP kami membuat hotel, tapi nggak boleh, alasannya satu dari A. Apa alasannya saya tanyakan? Kalau membuat hotel, sekarang yang masuk hotel sini siapa? Kebanyakan wisata. Kalau wisata dari luar negeri masuk hotel di Bali, apakah kamu bisa meyakinkan dia itu tidak zina di situ? Minta KTP-nya, nggak ada KTP dia, nggak ada surat nikahnya, nggak ada. Padahal Muslim waktu itu belum banyak. Tapi kalau kamu membuat hanya diketati hanya untuk Muslim saja, apa laku? Nanti malah rugi kamu. Akhirnya satu dariah sementara jangan buat hotel dulu. Jadi hotel nggak dibuat di Bali itu dasarnya satu dariah. Padahal nggak benar juga. Teman kita punya hotel sekarang, kalau saya ke sana pasti nginep di situ. Hotel syariah teman dari Gontor itu besar. Kalau saya bawa misal rombongan, saya rekomendasi ke situ, jelas halalnya. Selama ini kita kenapa nggak membuat itu Muhammadiyah? Itu loh ya. Satu dariah, betul tanyakan tadi, apa lalu batas-batasnya apa? Itu batasnya subjektif sekali. Ada kepentingan yang sekiranya lebih luas ditinggalkan gara-gara ketakutan mungkin yang sesaat tadi itu. Hotel nggak jadi dibuat gara-gara khawatir satu tidak bisa menghidupi hotel itu kalau dibatasi hanya untuk yang halal atau yang baik. Apa iya begitu itu? Nah, itu memang akhirnya perlu arif melihat satu dariah di sini ya. Jadi nggak gampang kita kemudian apapun dilarang. Tetap harus dianalisis detail. Apa itu kelebihan, apa kekurangannya, apa mudaratnya, apa manfaatnya. Kalau manfaat bisa diperbesar, mudarat dikurangi, atau kalau sama sekali nggak bisa misalnya, kan nggak apa-apa ya. Nah, tinggal nanti sambil jalan dievaluasi, diperbaiki. Ini kan masalah dunia saja. Nah, ini masalah kontemporer. Yang terakhir adalah mobil tidak punya garasi itu memang sifat sekarang orang itu Pak. Jangankan mobil, jalan saja dia membuat rumah itu seakan-akan nggak butuh jalan. Rumah itu dipepetkan persis tembok itu di batas jalan dia, batas tanah. Sehingga jalan tinggal kalau hanya 2 meter itu teman. Padahal dia butuh jalan akhirnya. Kenapa? Karena memang lagi-lagi kita kesulitan tanah. Ya. Orang seringkali berpikir untuk dirinya, nggak memikirkan orang lain. Nah, gimana dalam Islam itu masuk di bagian apa Ustadz itu? Ya. Itu kalau dimasukkan di 5 tadi, maka syariah tadi itu kira-kira hifdzul apa di situ? Yang terakhir ini hifdzul adl itu, kalau dolim tadi itu ya. Asyur, ya. Muhammad Ibn Asyur itu ada di dalam tulisan terakhirnya itu menggunakan hifdzul adl yang keenam Ustaz. Hifdzul mal kayak nggak masuk itu, ya. Betul itu. Kayaknya saya malah menemukan lagi tulisan ini harus ditulis di jurnal ini. Iya, asasiyah itu. Betul Ustadz itu.
Ya termasuk juga tadi ketika orang membuat rumah makan, membuat lembaga-lembaga, dia sudah memperkirakan kira-kira yang akan masuk sini berapa sih? Ini motor apa mobil? Misalnya kan kita kalau membuat rumah makan itu kan tahu segmentasinya itu segmentasi atas atau ke bawah. Kalau menengah ke atas pasti dia bawa mobil. Kalau mobil berarti harus luas parkirannya. Ya. Tapi kalau dia hanya kecil-kecilan motor itu di mana? Sekarang dengan parkirannya yang kaki lima itu jalan saja menjadi jualan kok. Lah parkirannya di mana malam? Oh jalannya jadi makan apalagi parkirannya. Nah, itu memang harus ada. Ini sudah dilakukan di Jakarta oleh Pak Anies Baswedan itu. Saya tidak promosi loh ya. Tapi sudah ditertibkan itu seperti kaki lima itu di mana, parkirannya di mana, itu menjadi tertib. Ya. Kalau itu tidak repot, toko-toko rata-rata itu nggak punya parkir, akhirnya jalan untuk parkir jadi repot. Itu ditulis bagus itu. Tulis Bang Ustaz. Iya nggak apa-apa. Sudah, tapi ditulis di jurnal biar dapat kumnya. Dengan saya Ustaz ya. Nah ini punya partner untuk nulis soalan. Antar kampus itu kan bagus itu nanti penelitiannya juga ya. Ya makasih saya kira itu. Ya. Nanti dibahas kalau bisa teman-teman salah satu ini nggak apa-apa untuk sidang. Dipertegas diperluas itu. Terima kasih banyak ini Bapak sekalian melengkapi perjalanan saya selama 6 hari mulai Kamis sampai hari Selasa ini. Nanti pulang jam 4 sore. Ya, semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan adik-adik sekalian, anak-anakku, Masya Allah ya. Kalau nanti terwujud betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Abbas tadi, baguslah. Bahasa Arabnya bagus, tahfidnya bagus ya. Kemudian ilmu alatnya ini untuk mentarjih dipahami benar. Memang sekarang belum ada buku yang komprehensif tentang ini. Mas saya ingin kekosongan ini harus dibuat ini. Yang Pak Samsul hanya kecil sekali itu, belum sampai ke contohnya itu. Ini saya sudah semoga saja bisa selesai secepatnya dan bisa terbitkan. Terima kasih Ustadz Abbas, Bu Horoni ada ya, dan teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kalau ke Jogja mampir, saya di Jogja punya warung juga loh. Ini promosi ini. Namanya warung bebek pencit. Tapi di situ parkirannya masih kurang. Jadi saya itu ini nyinggung saya ini nggak punya parkirannya, harus beli parkiran kalau gini ini gitu ya. Ya oke lah, makasih banyak Ibu ya, masih juga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadi sudah dijawab semuanya pertanyaan. Sekali lagi kaitan dengan materi kita sekalian. Mudah-mudahan ini kita bisa lebih dalami lagi. Ya, tadi alhamdulillah sudah dijanji buku ini. Alhamdulillah. Ya, syukran. Ya, Insya Allah. Baik, atas nama pimpinan Universitas Pimpinan Pendidikan Ulama Tarji, Pes Madinah, tim steering panitia, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini baik offline dan online, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz ya, atas ilmunya, atas meluangkan waktunya kepada kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan-urusannya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairal jasa. Baik, dari panitia. Ya, penyerahan ini. Ya. Ada.
Belum. Masih 1 jam lagi kalau. Masalah. Iya, ya. Ya. Set.